Sejauh ini seperti apa kebijakan transmisi bunga acuan terhadap rata-rata bunga simpanan di BPDDIY? Alhamdulillah, sejak ada kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, 7 days repo rate, kami memang deposan untuk counter kami memang kami sesuaikan sedikit untuk menjaga keamanan dari sisi nasabah-nasabah existing yang ada di DIY, Bank BPD DIY, agar tidak beralih ke bank lain dalam tanda kutip. Namun demikian saya rasa banyak pertimbangan, kami melakukan evaluasi, repricing kembali terhadap suku bunga dana kami karena pada dasarnya kami membuat satu graduasi atau memberikan beberapa kebijakan kepada cabang, memberikan special rate ya. Kami tidak membuat satu counter rate yang naik signifikan, namun kami secara perhitungan kita naikkan dengan beberapa basis point. Namun demikian di kantor-kantor cabang kami, pemimpin cabang kami berikan kewenangan untuk menaikkan suku bunga counter dengan tingkat rate tertentu sehingga untuk menjaga nasabah-nasabah yang masuk maupun yang dalam existing di Bank BPD DIY tetap terjaga dengan baik. Kami juga bisa menghimpun dana dari masyarakat, khususnya mungkin beberapa dana yang korporasi karena beberapa hal korporasi meminta suku bunga yang sedikit di atas counter rate. Atau dalam hal kami melakukan penetrasi atau kami melakukan penghimpunan dana P3, kami memperbanyak untuk core dana kami di tabungan ya. Saat ini perlu kami informasikan Mbak Ineke, Bank BPD DIY, komposisi dana pihak ketiga di tabungan kami mencapai 63%, naik turun ya more or less sampai 65%. Hal ini kami akan coba pertahankan, bahkan kami akan naikkan pada posisi core dana tabungan itu bisa mencapai 70%. Kenapa demikian? Karena dana pihak ketiga yang berasal dari tabungan, kita sudah analisa bertahun-tahun ini tidak sensitif terhadap harga atau kenaikan atau penurunan suku bunga. Demikian Mbak Ineke, ini sedikit informasi terkait dengan pricing kami. Baik, untuk tren pertumbuhan DPK sendiri di BPDDI seperti apa sepanjang 2023? Karena kalau kita lihat secara industri, ini kan pertumbuhan DPK-nya justru melambat. Ya, mungkin tidak jauh berbeda Mbak Ineke ya. Mungkin nasional perbankan itu mengalami satu sedikit hambatan dalam pertumbuhan dana pihak ketiga. Namun demikian kami perlu informasikan juga selama 3 tahun berturut-turut kami mengalami kenaikan pertumbuhan. Tadi pertanyaan di 2023 bagaimana? Memang kita tidak jauh berbeda kenaikan dana pihak ketiga kami dengan pertumbuhan nasional. Kami memang kisaran di atas 3 tapi nggak melebihi 4%. Ini mungkin hampir mirip-mirip dengan pertumbuhan dana pihak ketiga di nasional. Namun tetap tumbuh, year on year-nya 3 tahun ini tidak mengalami permasalahan. Likuiditas juga mungkin hampir sama dengan kondisi nasional, kami masih cukup aman. Begitu Mbak Ineke, informasi terkait dengan. Baik, apakah menurut Bapak tren perlambatan DPK ini masih akan berlanjut di 2024 ini? Ya, ini hal yang penuh kami perhitungkan ya. Ada beberapa sisi hal-hal lain yang mungkin pengusaha cukup paham bahwa saat ini 2024 ini kita sebenarnya ada sisi-sisi lain di luar financial keuangan karena sedang penyelenggaraan pemilu. Saya rasa para pengusaha sektor real mereka akan juga wait and see bertahan bagaimana posisi usahanya itu tetap settle tapi menunggu momen yang baik untuk melakukan investasi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Sehingga saya rasa 2024 tidaklah berbeda jauh dengan kondisi 2023 khususnya memang di dana pihak ketiga. Dan kami juga tetap optimis bahwa kami karena sumber-sumber dana pihak ketiga kami itu sebenarnya komposisinya dari total dana pihak ketiga kurang lebih 13 triliun lebih itu 70% itu berasal dari masyarakat dan 30%-nya berasal dari pemerintah daerah. Sehingga kami yakin
Dari unsur-unsur ini saja kami bisa mempertahankan pertumbuhan dana pihak ketiga di 2024 karena kami mengambil porsi saja dari yang 30% dana berasal dari pemerintah daerah, itu ada PAD yang nilainya kurang lebih 15 triliun dalam setahun 2024. Semoga ini tetap bisa menjaga kondisi pertumbuhan dana pihak ketiga di Bank BPD DIY tetap tumbuh, walaupun saya yakin sedikit tidak jauh dari posisi di tahun 2023, Mbak Ineke. Baik, analisa Bapak sendiri apa yang menyebabkan pertumbuhan DPK ini masih akan dalam tren perlambatan? Apakah salah satunya karena semakin banyaknya instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Sentral? Ya, mungkin itu salah satu ya, Mbak Ineke, karena beberapa pengusaha untuk melakukan investasi di berbagai bidang, saya rasa menjadi alternatif lain untuk memproduksikan dana mereka di sisi-sisi di luar sektor real. Itu salah satunya demikian. Namun demikian menurut kami dana pihak ketiga yang ada di perbankan secara umum di 2024 itu sangat terdampak sebenarnya dari sisi 2 tahun ini yang mungkin tidak ada satu pergerakan atau kondisi dampak dari COVID yang belum pulih. Saya rasa itu menjadi sesuatu yang pertimbangan di masyarakat. Dan kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor real juga belum bergerak secara optimal, sehingga mungkin dari income dari para pengusaha atau UMKM ini memang tidak sebaik sebelum COVID, sehingga dari sisi savingnya, saving sisa atau laba keuntungan yang dia peroleh tidak bisa disisihkan untuk menambah dana pihak ketiga yang ada di perbankan. Itu salah satunya mungkin dari sisi selain instrumen-instrumen untuk investasi, mungkin dari sisi revenue atau income yang bisa di-saving para UMKM atau pengusaha itu mungkin belum sebaik sebelum COVID, Mbak Ineke.